Pada suatu hari di Istana Baghdad, Khalifah Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya yang megah. Udara pagi begitu teduh, namun hati sang Khalifah terasa gerah. Betapa tidak, selama bertahun-tahun Abu Nawas, si cerdik yang tersohor, tak henti-hentinya mempermainkan dirinya, baik lewat kelicikan kata-kata maupun tipu muslihat halus yang sukar dibantah. Maka berkatalah sang Khalifah kepada wazir kepercayaannya, "Wahai Ja'far, sungguh aku mulai letih. Tiap kali aku hendak mempermainkan Abu Nawas, ujung-ujungnya justru akulah yang dipermainkan. Adakah jalan agar ia sekali ini menjadi bulan-bulanan? Agar orang tahu bahwa kecerdikannya tak selamanya dapat menundukkan istana?" Wazir Ja'far tersenyum tipis. "Tuanku, bila dikehendaki paduka, hamba sanggup menyusun siasat. Tiada perlu kekuatan, tiada pula pedang. Cukup dengan permainan halus nan licik, niscaya Abu Nawas akan tersungkur dalam malu." Mata Khalifah pun berbinar. Ia menepuk sandaran singgasananya, seakan menemukan penawar rasa jengah. "Baiklah, Ja'far, katakanlah padaku, apa rencanamu?" Dengan suara perlahan, hampir berbisik, wazir membentangkan siasatnya. Abu Nawas akan diundang ke istana untuk menjawab sebuah teka-teki agung. Namun teka-teki itu bukanlah sembarang teka-teki, melainkan teka-teki mustahil yang tiada mungkin dijawab dengan akal setajam apapun. Mendengar itu, Khalifah tertawa terbahak, hingga para pengawal pun ikut tergelak, meski tak berani terlalu keras. "Hahaha, bagus sekali. Selama ini ia menertawakan kita, kini giliran kita menertawakan dirinya." Maka malam itu juga, sebuah surat dengan cap resmi kerajaan ditulis. Di dalamnya, tertera undangan bagi Abu Nawas untuk menghadap Khalifah pada esok hari. Alasannya, untuk memecahkan teka-teki agung yang konon akan menentukan nasib negeri. Surat itu dikirim dengan penuh kehormatan, seolah-olah Abu Nawas tengah dipanggil sebagai orang yang sangat dibutuhkan. Padahal, di balik warkat mulia itu tersembunyi jerat licik yang kelak membuat nama Abu Nawas terguncang. Dan demikianlah, permainan pun dimulai. Bukan permainan Abu Nawas, melainkan permainan atas dirinya. Keesokan harinya, tatkala matahari baru saja naik setombak di atas ufuk, datanglah seorang utusan kerajaan mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Dengan jubah megah dan sikap penuh wibawa, ia menyerahkan sebuah gulungan surat bersegel emas. Abu Nawas, yang tengah duduk di serambi rumahnya sambil menyeruput teh hangat, segera menyambut utusan itu dengan heran. Jarang sekali Khalifah mengirim surat resmi dengan cara demikian. Ia pun membuka gulungan dengan hati-hati. Tertulis di sana, "Kepada Abu Nawas, si pemikir cerdik nan masyhur. Datanglah engkau besok ke istana, sebab paduka Khalifah hendak memberimu amanah besar. Ada sebuah teka-teki agung yang jawabannya akan menentukan nasib negeri. Hanya engkau yang sanggup memecahkannya." Demikianlah titah Khalifah Harun al-Rasyid. Membaca surat itu, dada Abu Nawas bergetar bangga. Ia tersenyum dan berkata dalam hati, "Aha, akhirnya Khalifah benar-benar mengakui kepandaianku. Tentu ini kesempatan untuk menunjukkan lagi kecemerlangan akal budi." Maka bersiap-siaplah ia sejak pagi buta. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, menyisir janggutnya, dan menapaki jalan menuju istana dengan langkah penuh keyakinan. Namun sesampainya ia di pintu gerbang istana, terlihatlah para pengawal menunduk menahan tawa. Bahkan dayang-dayang istana berbisik-bisik sambil menutup mulut, seolah menyembunyikan rahasia besar yang tak patut terdengar oleh telinga orang biasa. Kenapa mereka begitu? Batin Abu Nawas. Namun karena hatinya sedang dipenuhi semangat, ia tak peduli. Sesampainya di Balairung Agung, Khalifah Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah serius, meski sorot matanya penuh gelak yang ditahan. Di sampingnya, Wazir Ja'far berdiri dengan sikap angkuh, sementara para pengawal dan pelayan berjejer rapi, seolah menanti pertunjukan besar. Khalifah pun bersabda, "Wahai Abu Nawas, engkau kundang kemari bukan tanpa alasan. Ada satu teka-teki agung yang hanya engkau sanggup menjawabnya. Bila engkau berhasil, negeri ini akan selamat. Tetapi bila engkau gagal,
Jangan harap engkau bisa keluar dari balairung ini tanpa menanggung malu yang besar. Abu Nawas tersenyum percaya diri, membungkuk hormat, lalu berkata, Tuanku, hamba telah biasa menghadapi teka-teki. Insya Allah, tiada satupun persoalan yang tak bisa kupecahkan. Maka Khalifah memberi isyarat. Wazir Ja'far melangkah ke depan, lalu dengan suara lantang ia mengumumkan teka-teki itu. Suatu teka-teki yang begitu ganjil dan mustahil, sehingga seluruh balairung hampir pecah oleh tawa yang tertahan. Abu Nawas terdiam, keningnya berkerut. Untuk pertama kalinya, teka-teki itu membuat akalnya buntu. Dan di saat itu pula, semua orang menyadari, permainan sudah dimulai, dan kali ini bukan Abu Nawas yang mempermainkan, melainkan ia yang dipermainkan. Wazir Ja'far berdiri tegak di tengah balairung. Suaranya lantang menembus hening. Wahai Abu Nawas, ujarnya, inilah teka-teki agung yang titah Khalifah berikan kepadamu. Tunjukkan kepadaku, di hadapan semua orang di sini, wajah seekor burung yang tiada pernah lahir, tiada pernah mati, tiada pernah hinggap di bumi, dan tiada pernah terbang di langit. Begitu teka-teki itu terucap, seisi balairung riuh oleh tawa tertahan. Para pengawal menunduk sambil menutup mulut. Para pelayan saling sikut. Bahkan beberapa dayang hampir jatuh terduduk karena menahan geli. Abu Nawas terperanjat. Keningnya berkerut. Matanya memandang kosong. Dalam hati ia bergumam. Astagfirullah. Burung apakah yang dimaksud? Tiada pernah lahir. Tiada pernah mati. Tiada hinggap. Tiada terbang. Sungguh mustahil adanya. Ia mencoba menyusun akal. Biasanya teka-teki Khalifah masih dapat diurai dengan kiasan atau kelicikan kata. Namun kali ini, teka-teki itu bagai awan yang tak berbentuk, mustahil dipegang, mustahil dijelaskan. Khalifah berpura-pura menatap serius. Padahal di balik sorot matanya tersimpan kenakalan. Bagaimana, Abu Nawas? Bukankah engkau sang cerdik pandai? Jawablah, sebab negeri ini menunggu penyelamatan darimu. Seisi balairung pun bergemuruh. Ya, Abu Nawas. Jawablah, jawablah. Namun suara-suara itu bukanlah sorakan penuh hormat, melainkan ejekan yang dibungkus dengan kepura-puraan. Abu Nawas menarik napas panjang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa terpojok, seolah sedang berdiri di atas panggung sandiwara yang disiapkan bukan untuk kemenangan, melainkan untuk kehinaannya. Ia pun menjawab dengan suara lirih. Tuanku, teka-teki ini sungguh aneh. Hamba memohon sedikit waktu untuk berpikir. Raja mengangguk pura-pura murah hati, lalu bersabda, Baiklah, kami beri engkau 3 hari. Tetapi ingat, bila pada hari ketiga engkau tak mampu menjawab, maka jangan harap engkau bisa mengangkat wajahmu lagi di hadapan rakyat Baghdad. Seisi balairung kembali bergemuruh. Gelak tawa menggema, menembus dinding istana yang kokoh. Dan Abu Nawas, si cerdik yang tak pernah kalah bicara, kini melangkah keluar dengan wajah muram. Dalam hatinya ia sadar, kali ini ia sungguh sedang dipermainkan. Hari pertama setelah teka-teki diumumkan, kabar pun menyebar cepat bagaikan api yang menjilat dedaunan kering. Dari kedai kopi hingga pasar rempah, dari lorong sempit hingga balai kota, orang-orang berbisik dengan mata terbelalak. Abu Nawas diberi teka-teki mustahil oleh Khalifah. Burung yang tiada lahir, tiada mati, tiada hinggap, tiada terbang. Ah, mana mungkin itu ada? Barangkali inilah akhir dari kecerdikannya. Mendengar bisik-bisik itu, Abu Nawas berjalan menunduk. Langkahnya gontai, seolah dunia yang biasanya penuh warna kini berubah menjadi kelabu. Pada hari kedua, Khalifah mengutus para pengawal untuk membawa Abu Nawas berkeliling kota. Mereka mengumumkan di setiap sudut jalan, Wahai rakyat Baghdad, saksikanlah, inilah Abu Nawas, si cerdik pandai, yang tengah mencari burung mustahil itu. Apakah ia sanggup ataukah hanya sekadar omong besar? Orang-orang pun tertawa. Anak-anak kecil berlarian sambil mengejek. Cari burungmu, Abu Nawas. Cari burung yang tak pernah ada. Hati Abu Nawas makin hancur. Ia merasa dirinya bukan lagi seorang yang disegani,
melainkan bahan permainan yang dipertontonkan kepada halayak. Hari ketiga, Abu Nawas diarak menuju balairung istana. Ia dihadapkan kembali kepada Khalifah, Wazir Ja'far, dan seluruh hadirin. Wajah Khalifah penuh senyum licik, sementara wazir berdiri dengan dada membusung, seolah ia telah memenangkan perang besar. "Wahai Abu Nawas," sabda Khalifah dengan suara lantang, "3 hari telah berlalu. Kini jawab pertanyaanku, di manakah burung yang tiada pernah lahir, tiada pernah mati, tiada pernah hinggap, dan tiada pernah terbang?" Abu Nawas terdiam. Seluruh balairung hening, menunggu. Namun tatkala ia hendak membuka mulut, terdengar gelak tawa memecah keheningan. Para pengawal, para pelayan, bahkan beberapa menteri sudah tak sabar menertawakannya. Gelombang ejekan itu menggema, menelan keberanian Abu Nawas yang biasanya mengalir deras. Ia pun menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, akal dan lidahnya tak mampu menyelamatkan dirinya dari permainan yang kejam. Dan pada saat itulah, seisi istana bersorak. Abu Nawas dipermainkan. Abu Nawas dipermalukan. Selepas keluar dari balairung istana, Abu Nawas berjalan lunglai bak seorang pengembara yang kehilangan arah. Langkahnya menyeret di atas jalan berbatu. Matanya kosong menatap ke tanah, sedang hatinya penuh luka. Ia tiba di tepian sungai Tigris. Airnya berkilau diterpa cahaya mentari sore. Namun bagi Abu Nawas, kilau itu bagai sembilu yang menusuk mata. Duduklah ia di atas sebongkah batu besar, melepaskan keluhan yang tak biasa keluar dari bibirnya. "Ya Allah, apakah benar akalku yang selama ini menjadi senjata, kini telah tumpul? Mengapa kali ini lidahku keluh, pikiranku buntu, dan aku dijadikan bahan permainan orang banyak?" Air matanya nyaris jatuh, meski ia berusaha menahannya. Dalam benaknya terbayang wajah-wajah rakyat yang selama ini mengaguminya. Dahulu ia dielu-elukan sebagai si cerdik pandai. Kini mereka menertawakannya seperti seorang badut jalanan. Hari berganti malam. Abu Nawas masih duduk di sana, diterangi rembulan pucat yang menggantung di langit. Lalu, dari kejauhan, muncul seorang tua dengan tongkat kayu, berjubah lusuh namun wajahnya bercahaya tenang. Ia mendekat dan berkata dengan suara lembut, "Wahai anak muda, mengapa engkau termenung di tepi sungai seperti orang yang kehilangan jiwa?" Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menjawab lirih, "Orang-orang telah mempermainkan aku. Duhai kakek, mereka memberi teka-teki yang tiada mungkin ada jawabnya. Dan kini, aku menjadi olok-olok seisi negeri." Orang tua itu tersenyum samar. "Ketahuilah, nak, bila engkau selalu bertarung dengan akal, suatu hari akan datang muslihat yang melampaui akalmu. Tetapi janganlah engkau lupa, manusia bukan hanya hidup dari kepandaian pikiran, melainkan juga dari keteguhan hati dan kesabaran." Abu Nawas tertegun mendengar kata-kata itu. "Apakah dengan kesabaran aku dapat mengalahkan tipu daya mereka?" tanyanya. Si kakek menepukkan tangannya ke bahu Abu Nawas. "Kadang, melawan tidak perlu dengan hujah, tetapi dengan diam yang bijak. Dan kelak, permainan orang yang suka mempermainkan akan berbalik menghantam dirinya sendiri." Selesai berkata demikian, orang tua itu berjalan pergi, perlahan menghilang di balik kabut malam, seakan datang hanya untuk memberi petuah lalu lenyap bersama angin. Abu Nawas termenung. Kata-kata itu berputar dalam kepalanya, bagai api kecil yang kembali menyalakan semangat. Ia mulai sadar, kekalahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari suatu kebangkitan. Keesokan harinya, mentari pagi menyinari kota Baghdad dengan cahaya keemasan. Abu Nawas bangkit dari tidurnya dengan wajah yang berbeda. Tiada lagi kemuraman yang kemarin membelenggunya. Dalam hatinya ia berkata, "Benar kata orang tua itu. Aku tak perlu melawan dengan akal yang rumit. Biarlah mereka merasa menang dengan permainan mereka. Tetapi, di saat yang tepat, aku akan membalikan keadaan dengan cara yang tiada mereka sangka." Maka ia pun mulai menyusun siasat. Bukan siasat yang berbelit dengan kata-kata atau tipu muslihat rumit, melainkan siasat sederhana yang berakar dari kesabaran. Ia berdiam diri di rumah, tidak berusaha menjawab teka-teki mustahil itu, tidak pula membela diri dari ejekan rakyat.
Hari demi hari, Abu Nawas membiarkan dirinya terus jadi bahan gunjingan. Orang-orang berkata, "Lihatlah, Abu Nawas sudah habis akalnya. Si cerdik pandai kini jadi bahan tertawaan." Namun, Abu Nawas tetap diam, seolah menerima hinaan itu tanpa melawan. Ia hanya tersenyum kecil, meski di balik senyum itu tersembunyi api yang perlahan membara. Sementara itu, di dalam istana, Khalifah Harun al-Rashid makin bernafsu. Ia menyuruh Wazir Ja'far agar Abu Nawas dipanggil lagi ke Balairung untuk ditertawakan di depan lebih banyak orang. "Wahai Ja'far," titah Khalifah, "besok kita adakan pesta besar. Kumpulkan para bangsawan, para menteri, bahkan rakyat jelata. Kita perlihatkan kepada semua bahwa kecerdikan Abu Nawas hanyalah bayangan semu. Ia akan menjadi badut di istana ini." Ja'far pun mengangguk dengan senyum puas. "Titah paduka akan hamba laksanakan." Maka tibalah hari yang dinanti. Balairung istana dipenuhi orang, dari yang berpakaian megah hingga rakyat jelata yang diizinkan masuk untuk menyaksikan pertunjukan. Abu Nawas dihadapkan sekali lagi di depan Khalifah. Raja berkata dengan suara lantang, "Wahai Abu Nawas, kini waktumu habis. Tunjukkanlah burung mustahil itu di hadapan kami semua. Jika tidak, maka engkau akan selamanya dicatat sebagai orang yang kalah." Seisi ruangan bergemuruh, menanti jawaban yang tak mungkin datang. Tetapi Abu Nawas, dengan wajah tenang dan suara mantap, menjawab, "Tuanku, burung yang tuanku maksud memang ada. Tetapi, hanya orang yang benar-benar sedang dipermainkan oleh dirinya sendiri yang mampu melihatnya." Balairung pun hening seketika. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar di tengah cerahnya siang. Balairung istana mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri tegak. Wajahnya tenang, bibirnya melukis senyum samar. Kata-katanya yang sederhana baru saja menusuk hati seisi ruangan. Burung itu hanya bisa dilihat oleh orang yang sedang mempermainkan dirinya sendiri. Khalifah Harun al-Rashid mengernyitkan dahi. Sementara Wazir Ja'far tercekat tak bisa berkata apa-apa. Para bangsawan saling berpandangan, dan rakyat jelata yang hadir mulai berbisik-bisik, mencoba mencerna makna dari ucapan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lantang, "Tuanku Khalifah, Tuan telah meminta hamba menunjukkan burung yang tiada lahir, tiada mati, tiada hinggap, dan tiada terbang. Maka hamba katakan, burung itu ada. Dan kini burung itu hinggap di hadapan tuanku sendiri. Sebab tiadalah yang lebih mustahil daripada seorang khalifah besar yang mempermainkan dirinya sendiri hanya demi menertawakan seorang rakyat kecil." Suasana Balairung seketika berguncang. Sebagian orang tertawa terbahak, sebagian lagi terdiam karena takut. Namun semua sadar, kata-kata Abu Nawas telah membalikan keadaan. Khalifah terperangah. Wajahnya memerah, antara malu dan kagum. Wazir Ja'far menunduk, keringat dingin bercucuran, sadar bahwa siasatnya kini menjadi bumerang. Setelah beberapa lama hening, Khalifah akhirnya meledak dalam tawa besar. "Hahaha, Abu Nawas, Abu Nawas, betapapun aku ingin mempermainkanmu, akhirnya akulah yang terpermainkan oleh kata-katamu. Sungguh engkau ibarat api kecil yang tak pernah padam, walau dicoba dipadamkan dengan lautan sekalipun." Maka Khalifah pun berdiri dari singgasananya dan bersabda di hadapan seluruh hadirin, "Mulai hari ini, jangan ada lagi yang merendahkan Abu Nawas. Ia boleh kalah sebentar, boleh jatuh sekejap, tetapi pada akhirnya ia selalu bangkit dengan kejernihan akalnya. Dan tiadalah orang di Baghdad ini yang bisa menandingi lidahnya." Sorak-sorai rakyat menggema. Nama Abu Nawas kembali harum, bahkan lebih harum daripada sebelumnya. Abu Nawas hanya tersenyum, membungkuk hormat, lalu berkata pelan, "Tuanku, siapa yang suka mempermainkan, pada akhirnya akan diperdaya oleh permainannya sendiri." Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinga semua orang, menjadi pelajaran abadi. Dan demikianlah, kisah Abu Nawas kali ini berakhir, dari dipermainkan, dipermalukan, hingga akhirnya membalikan keadaan dengan sederhana, tanpa kehilangan martabatnya.